Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya Maharani Muhammad akan membuat tutorial Google Classroom. Kita mulai dengan langkah pertama. Buka browser. Kita ketikkan pada URL Google Classroom. Masukkan ID, akun Gmail dan password, atau boleh juga dengan menggunakan Chrome atau Gmail. Lalu klik Google pada nokta 9 pojok kanan atas, pilih Classroom. Lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, seperti ini tampilannya, dan kita akan lihat ada butter plus di sudut kanan dengan dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau gabung ke kelas sebagai siswa, karena kita sebagai guru, maka kita akan buat kelas. Silakan centang. Lanjutkan. Isilah identitas atau informasi yang diminta, mulai dari nama kelas. Kita beri nama kelas latihan. Bagian kita isi dengan nama instansi kita, tempat kita bertugas. Kemudian kalau untuk mata pelajaran dan ruang ini boleh diisi, boleh tidak Bapak Ibu. Kita isi saja misalnya IPA. Kemudian ruang 4, karena saya mengajar kelas 4. Buat, klik buat. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah tampilan kelas yang sudah kita buat, yang terdiri dari 4 menu utama, yakni forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum kegunaannya adalah halaman utama, tempat dipostingnya chat siswa dan guru, kemudian pemberitahuan. Tugas kelas itu memuat tentang penugasan yang diberikan ke siswa, sedangkan menu anggota itu memuat tentang daftar siswa dan guru di kelas tersebut. Nilai tentu saja ini berisi penilaian yang nanti akan diolah pada kelas tersebut. Berikut Bapak Ibu, kelas yang kita buat ini masih boleh kita rubah headernya, yakni tema, ada yang di sudut kanan bawah. Kita pilih tema. Ya, kita boleh ganti tema ini dengan tema yang sudah ada, atau boleh juga dengan tema yang kita desain sendiri. Tema ini ada general, kemudian ada bahasa Inggris dan sejarah, matematika dan sains, olahraga dan lainnya. Kita pilih sains atau IPA. Pilihlah salah satu dari, kemudian kita pilih. Nah, kita tunggu sebentar, temanya sudah berubah. Berikut kita akan setting kelas dengan mengklik pengaturan atau setting yang berada di sudut kanan yang berupa gerigi. Nama kelas ini kalau masih kita ingin rubah boleh, tapi kalau tidak kita setting saja untuk yang bagian umum, mulai dari kode kelas. Kode kelas Bapak Ibu, ya, yang tadi sudah tampil di kelas tampilan utama. Kode kelas ini boleh kita rubah dengan tujuan untuk menjaga kemungkinan ada siswa yang join 2 kali pada kode kelas yang sudah kita berikan. Dengan pilihan, misalnya kita ingin merubah, kita reset, kita tunggu sebentar. Nah, itu kode kelas yang tadi sudah tidak ada dan sudah diganti dengan kode kelas yang baru. Berikut untuk forum.
kita klik segitiga kecil ini, ada 3 pilihan, yakni siswa dapat memposting dan memberi komentar, kemudian siswa hanya dapat memberi komentar, berikut hanya pengajar yang dapat memposting. Nah, kita pilih pilihan pertama, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Berikut untuk forum, untuk tugas kelas di forum, klik, ada 3 pilihan juga, ada tampilan, lampiran, dan detail, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, kemudian semuanya. Kita pilih tampilkan lampiran dan detail. Kemudian tampilan itemnya. Berikut penilaian. Ada 3 pilihan, tanpa nilai keseluruhan, poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Kita pilih bobot nilai berdasarkan kategori Bapak Ibu. Setelah selesai kita setting kelas, kembali ke tampilan kelas awal. Nah, di kelas ini kita akan membuat topik yang gunanya untuk memetakan ketika kita memposting sesuatu agar siswa tidak bingung. Baiklah, untuk memposting sesuatu ini kita mulai dari kita klik tugas kelas, kemudian buat, pilih pada topik, mulailah kita membuat topik di ujian, tambahkan, pilih topik lagi, C, tugas, kemudian klik tambahkan, buat lagi topik berikut, B, materi, tambahkan, dan terakhir kita buat lagi untuk topik A, absensi, tambahkan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa untuk topik ini boleh kita buat sebelum siswa join, tapi kalau kita ingin memposting tugas atau materi, kita pastikan dulu siswa sudah join, baru kita mulai posting materi atau tugas. Baiklah, selesai kita membuat topik, kita akan lihat untuk anggota. Pada menu anggota akan muncul anggota itu terdiri dari guru dan siswa. Sekarang kita lihat untuk mengundang guru. Artinya kelas yang kita buka ini memungkinkan untuk kita mengundang beberapa guru. Nah, caranya adalah kita klik kode di samping guru, kemudian kita undang dengan menggunakan nama atau email. Misalnya saya mengundang Ibu Mulyati Bangi, dengan email seperti yang tertera. Klik, kemudian kita klik undang. Sudah masuk. Jadi di kelas kita ini sudah ada 2 guru atau 2 pengajar. Kemudian untuk siswa ini boleh kita undang lewat email, tapi kita tidak menggunakan fasilitas itu. Kita mengundang siswa dengan menggunakan kode kelas. Berikut Bapak Ibu, kita akan mulai dengan memposting absensi. Kita klik tugas kelas, buat, klik materi, tuliskan judul, misalnya A.1 absensi 20 Juni 2020. Kemudian deskripsinya adalah absensi materi 1.
Kemudian untuk absensi yang akan kita posting ini, kebetulan saya sudah membuat lebih dahulu melalui Google Form, dan saya menggunakan, jadi kita klik tambahkan, akan terlihat bahwa ada 4 pilihan, boleh kita posting melalui Google. Kita ambil dari Google Drive, link, ataupun file serta itu. Saya ambil dari link. Ya, kita saling linknya. Kita masukkan ke topik absen. Tambahkan. Nah, sudah masuk. Kita pilih topik. Karena ini absen, kita masuk pada topik absen. Kemudian kita setting kelas ini untuk kelas 4, kelas latihan. Kemudian untuk semua siswa kita posting. Berikut kita, untuk absensi ini Bapak Ibu boleh kita posting sekaligus, tapi kita atur jadwalnya. Jadi misalnya untuk berapa hari kita posting, tapi kita atur jadwalnya. Lanjut, kita akan memposting materi. Kita klik materi, kemudian buat tugas materi. Kita beri judul, saya cahaya dan sifat-sifatnya. Berikut deskripsinya adalah, silakan baca materi berikut ini agar memudahkan dalam menjawab soal-soal ujian. Kita tambahkan kita mulai ambil dari YouTube. Kita cari alamatnya, cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, kita pilih saja mana yang sesuai dengan materi kelas 4. Ya. Tambahkan. Sudah masuk, kita tambahkan lagi. Kita ambil dari file. File ini sudah ada dari dokumen atau dari perangkat laptop ini. Kita cari pada dokumen. Nah, ada materi cahaya kelas 4. Open, upload. Sudah masuk, kita tambahkan lagi materi dari link. Kita cari lewat URL, cahaya. Materi yang akan kita cari adalah cahaya dan sifat-sifatnya. Kita pilih mana materi yang cocok. Kita paste linknya, tambahkan. Ya, sementara proses. Ya, kita tambahkan lagi materi yang berasal dari
Google Drive. Kita pilih dari drive yang sudah ada, drive saya. Ya. Klik tambahkan. Kalau sudah selesai empat-empatnya, kita ulangi. Kita cari, sampai kita temukan materi yang sesuai dengan yang kita belajarkan. Pilih topik ini materi. Ya, kita sudah berhasil posting materi dari berbagai sumber. Ya, kita lanjutkan dengan memposting tugas. Posting tugas, klik buat. Kita pilih pertanyaan. Kita beri judul, misalnya cahaya. Petunjuk, misalnya apa yang kalian ketahui tentang sifat-sifat cahaya. Jelaskan. Jangan lupa pilih topik. Tugas. Kemudian beri batasan centang. Siswa dapat menjawab, ya kita atur untuk siswa dapat menjawab, mengedit jawaban. Ini kita nonaktifkan. Kemudian kita setting lagi untuk batasan waktu sampai berapa hari. Tanggal 23, kemudian pukul 23.09. Berikut untuk kelas, latihan sudah seperti itu. Berikut kita akan memposting tugas dari Google Form. Tanyakan, klik tanyakan. Kita akan posting tugas dari Google Form. Pilih buat, klik buat, pilih tugas kuis. Tugas judul, kita beri judul tugas 2. Petunjuk, kerjakan soal tersebut pada link terlampir. Tugas paling lambat hingga tanggal 23 Juni 2020 pukul, kita sampaikan pada pukul 23.09. Pilih topik tugas,
atur tenggang waktu, sesuaikan dengan apa yang tertera pada petunjuk. Kemudian kita klik blank quiz. Akan terbuka jendela baru Google Form. Kita ketik pada judulnya adalah tugas 2, tugas titik 2. Log. Kita paste ke istilah deskripsi. Kita paste ke judul di atas sehingga akan sesuai dengan kuis yang ada. Petunjuknya adalah isilah data berikut sebelum mengerjakan soal. Misalnya nama lengkap, jawaban singkat, wajib diisi, tambahkan. NIS, misalnya NIS berikut yang kita inginkan adalah NIS, wajib diisi, tambahkan. Dihilangkan. Tambahkan. Misalnya tanggal. Wajib diisi. Tambahkan lagi. Tugas materi apa? Tugas materi apa? Tugas materi apa? Tugas materi apa? Kemudian wajib diisi kotak centang. Jadi opsinya adalah ya, pengertian cahaya, kemudian pengertian cahaya, kemudian opsi 2 adalah sifat-sifat cahaya. Klik tambahkan. Berikut kita buka kembali, tambahkan untuk soal. Untuk halaman 2. Bagian 2. Kita mulai dengan soal. Membuat soal.
Pilihlah jawaban, kita buat soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat di bawah ini. Kesana di kuis. Ya, kita ketik soal. Soal sesuai kebutuhan kita, misalnya kita buat soal sebanyak 5 nomor. Soal ini tidak perlu dikirim karena sudah tersimpan secara otomatis. Ya, soal nomor 1. Misalnya kita membuat soal sebanyak 5 nomor, tapi kita ambil sampel saja 1 nomor. Salah satu sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya yakni salah satu sifat cahaya di bawah ini opsi pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya tidak dapat dipantulkan. Cahaya tidak dapat menembus benda bening. Cahaya tidak dapat dibiaskan. Kita pilih ya kunci jawaban, cahaya merambat lurus. Kita ketik, klik, kita atur poinnya, misalnya 10, klik selesai. Soal ini bisa kita tambahkan sejumlah kebutuhan, misalnya kita ingin 10 nomor. Nah, cukup. Demikian cara kita untuk memposting soal pada topik tugas.
kita buka kembali ya, kita kirim. Jangan lupa sebelum kita tutup kita kirim. Ini linknya. Berikut kita buka kembali jendela kelas Google Classroom. Kita refresh. Kemudian kita cek edit dengan mengklik 3 titik. Di samping tugas, 3 titik di samping tugas. Klik tugaskan. Kita cek tugaskan. Berikut Bapak Ibu kita masuk pada untuk tutorial berikutnya. Kita akan masuk pada memposting soal-soal pada ujian. Jadi untuk tutorial kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan akan kita lanjutkan untuk tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.